Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firnanda Maharani dengan NIM 202321050008 dari kelas S401 Program Studi Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat dua buah sistem CRUD yang dilengkapi dengan dua tabel di database. Kemudian kita akan joinkan kedua tabel tersebut, dan juga ada inputan text area, single choice dan multiple choice. Program ini menggunakan bahasa pemrograman PHP. Berikut penjelasan mengenai kode programnya. Nah, di sini kita membuat sebuah database bernama UTS. Di dalam database UTS ini terdapat dua tabel. Tabel yang pertama itu dosen dan yang kedua ada matkul. Nah, ini adalah struktur dari tabel dosen. Nah, di dalam tabel dosen ini terdapat 11 kolom atau field. Yang pertama ini ada ID dosen. Tipenya itu kita gunakan tipe data integer. Tipe data integer ini cocok untuk ID dosen karena ID dosen itu merupakan merupakan bilangan bulat ya yang berurutan, jadi cocok menggunakan integer. Kalau integer ini lengthnya itu otomatis 11 ya, karena memang integer ini panjangnya sampai 11 digit. Terus yang kedua di sini ada nama dosen. Datanya itu menggunakan varchar atau variabel karakter. Di sini dia untuk menyimpan teks atau string. Yang panjangnya itu bisa kita sesuaikan, panjangnya bervariasi, bisa kita tentukan sendiri. Di sini saya menggunakan panjangnya itu 128. 128 ini sudah cukup ya untuk dosen yang memiliki nama yang panjang. Terus selanjutnya di sini ada gelar. Gelar ini menggunakan tipe data varchar juga ya untuk teks. Di sini panjangnya ada 100. 100 ini menurut saya sudah cukup untuk orang yang memiliki gelar yang panjang juga. Di sini ada jenis kelamin. Nah, jenis kelamin ini menggunakan tipe data integer karena ini dia akan menyimpan kode gender seperti misal laki-laki itu angka 1 dan perempuan itu angka 0. Jadi cocok untuk dilogikakan, jadi kita menggunakan integer. Selanjutnya di sini ada tanggal lahir, kita menggunakan tipe data varchar dengan panjangnya itu 20. Kenapa di sini kita menggunakan varchar? Supaya dia lebih fleksibel ya, dengan panjangnya 20 itu supaya panjangnya itu 20 karena kan tanggal lahir itu tidak begitu panjang, jadi kita pakai 20 saja. Terus di sini alamat kita menggunakan tipe teks. Mengapa kita menggunakan tipe data teks ini? Agar dia bisa menampung alamat yang panjang tanpa adanya batasan karakter yang tetap. Terus di sini ada nomor HP, kita menggunakan tipe data varchar. Mengapa kita menggunakan varchar? Karena biasanya nomor HP itu ada simbol dalam kurung plus 62-nya. Nah, makanya itu kita menggunakan varchar. Lengthnya itu 15 ya, menurut saya sudah cukup untuk nomor HP yang biasanya itu sampai 12. Terus di sini ada email. Email ini juga kita menggunakan varchar untuk menyimpan teks dan bisa juga dengan simbol ya, simbol add itu. Makanya kita pakai varchar dengan panjangnya 100. Menurut saya panjang 100 ini sudah sangat cukup untuk email yang panjang. Terus di sini ada pendidikan terakhir. Dia ini menyimpan jenjang pendidikan seperti S1, S2, S3. Kita menggunakan tipe data varchar juga untuk menyimpan teks. Panjangnya itu 50 dan menurut saya ini 50 sudah sangat-sangat cukup untuk jenjang pendidikan yang kayak S1, S2 dan jenjang pendidikan yang memiliki teks yang panjang.
Terus di sini ada bidang ilmu. Bidang ilmu ini menyimpan bidang keahlian dari si dosen. Nah, kita di sini menggunakan tipe varchar dengan lengthnya ini 120. Mengapa kita pakai 120? Karena agar bisa menampung bidang ilmu yang memiliki teks yang panjang. Kemudian di sini ada status untuk menyimpan status dosen, apakah dosen itu aktif atau tidak. Di sini kita menggunakan tipe varchar juga untuk menyimpan teks dengan panjangnya ini 20. 20 ini sangat-sangat sudah cukup ya untuk teks aktif maupun tidak aktif seperti itu. Nah, kemudian kita ke struktur tabel mata kuliah. Di mata kuliah juga ini terdapat 11 field atau kolom. Nah, yang pertama di sini ada ID matkul sebagai primary key. Di sini tipenya itu integer juga dengan panjangnya itu 11. Integer ini untuk bilangan bulat atau angka ya. Bilangan bulat itu sudah sangat sesuai untuk ID matkul yang berurutan. Di sini ada nama matkul untuk menyimpan inputan nama-nama mata kuliah. Dengan tipe varchar itu untuk teks ya, yang bisa kita atur sesuaikan panjangnya berapa. Nah, di sini panjangnya itu kita menggunakan 128 yang agar bisa digunakan untuk menginputkan nama mata kuliah yang lumayan panjang dan membutuhkan banyak teks ya. Nah, di sini ada dosen pengampu untuk menyimpan nama-nama dari dosen pengampu mata kuliah. Kita gunakan tipe data varchar dengan panjangnya itu 128 agar masih bisa menampung nama dosen yang memiliki nama yang lumayan panjang. Nah, di sini ada SKS untuk menyimpan inputan dari jumlah SKS dari mata kuliah itu. Terus di sini kita menggunakan integer. Mengapa kita menggunakan integer? Ini kan untuk bilangan bulat ya. SKS kan itu biasanya kayak SKS-nya itu 2, 3 seperti itu. Makanya kita menggunakan integer. Terus di sini semester merupakan semester mata kuliah yang diberikan. Di sini menggunakan integer karena semester itu merupakan inputan bilangan bulat. Nah, di sini ada jenis matkul. Ini nanti seperti jenis mata kuliahnya itu mata kuliah pilihan atau wajib. Di sini menggunakan varchar juga untuk teks dengan panjangnya 128. Terus di sini ada metode pengajaran. Metode pengajarannya ini seperti apakah dia berbentuk teori, praktikum, atau yang lainnya. Nah, di sini kita gunakan tipenya itu varchar juga dengan linknya 128. Nah, selanjutnya di sini ada hari perkuliahan untuk menyimpan nama-nama hari ya, kayak hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis sampai Jumat. Karena perkuliahan biasanya itu sampai hari Jumat saja. Dan di sini kita menggunakan varchar untuk karakter berupa teks maupun string. Di sini panjangnya hanya 10 karena nama-nama hari kan tidak begitu panjang. Seperti itu. Jadi kita hanya menggunakan 10 saja. Sudah cukup ini. Dan selanjutnya ada jam perkuliahan. Jam perkuliahan ini kita menggunakan tipe time. Tipe time ini merupakan tipe yang ideal untuk waktu ya atau time. Terus di sini ada ruangan. Ini untuk menyimpan nama-nama ruangan. Kita menggunakan varchar karakter juga. Di sini nilainya hanya 20 karena ruangan biasa itu tidak membutuhkan begitu banyak teks ya. Di sini ada deskripsi untuk menyimpan deskripsi lengkap mengenai mata kuliahnya. Kita menggunakan tipe teks agar kita bisa menginputkan banyak teks atau kalimat tanpa adanya batasan. Nah, di sini ada kode file koneksi ya. Di sini pertama ada tag pembuka dari PHP. Nah,
Nah, kode ini merupakan perintah untuk membuat koneksi ke database MySQL. Di sini ada MySQL Connect. Ini merupakan fungsi bawaan dari PHP yang berfungsi untuk menghubungkan aplikasi PHP ke database MySQL. Di sini ada localhost, ini merupakan nama hostnya. Terus di sini ada root, ini merupakan username. Database MySQL defaultnya memang biasanya menggunakan root. Terus di sini selanjutnya ada password, di sini passwordnya kosong. Dan ini adalah nama database yang telah kita buat, namanya itu UTS. Nah, hasil koneksi ini kita simpan ke dalam variabel yang bernama koneksi supaya bisa digunakan untuk file lain yang menggunakan query database. Terus di sini ini di sini ada pengecekannya. Setelah kita buat kodenya ini, kita cek apakah kode koneksinya ini berhasil atau gagal. Setelah kita tahu koneksinya berhasil atau gagal, kita bisa komentari atau bisa juga kita hapus saja seperti itu. Baik, di sini ada file header. Nah, yang pertama itu di sini ada title atau judul halaman yang akan tampil di tab browser. Judulnya itu adalah UTS. Kemudian kita ke tag body. Di sini ada center untuk menengahkan navigasi ya. Ini adalah baris untuk navigasinya. Nah, yang pertama ini hrefdosen.php. Nah, ini adalah link untuk ke halaman dosen. Di sini kita panggilkan nama filenya, nama file yang akan dipanggil. Terus di sini ada teks. Di sini ada teks tulisannya dosen. Nah, yang kedua ini link untuk ke halaman mata kuliah. Ini kita panggilkan nama filenya ya untuk bisa ditampilkan. Nama filenya itu matkul.php. Mengapa kita membuat file header ini? Agar pengaturan yang ada di file ini seperti navigasi, menu navigasi maupun pengaturan HTML lainnya itu kita tidak perlu menuliskan kodenya di setiap file. Jadi kita buat di satu file ini, kita tuliskan di sini agar kita tidak menuliskan kode seperti ini di semua file yang akan kita gunakan. Nanti file isi kode file header ini kita akan panggilkan menggunakan require di halaman-halaman yang akan kita gunakan file header ini. Seperti itu. Nah, di sini kita di file dosen yang pertama ini tag pembuka dari PHP dan di sini ada require koneksi.php. Ini untuk memanggil file koneksi.php. Kita menggunakan require supaya pada saat terjadi error dia akan menampilkan pesan error dan script di bawahnya itu tidak dijalankan lagi. Seperti itu. Nah, di sini ada global $koneksi. Ini kita mendeklarasikan bahwa variabel koneksi ini dia bersifat global. Koneksi ini kita atur sebagai global agar bisa digunakan di semua bagian pada kode ini. Terus di sini ada result. Result ini merupakan nama variabel ya. Nah, di sini ada MySQL query ini untuk menjalankan perintah SQL di database. Terus di sini ada $koneksi. Ini merupakan variabel untuk koneksi ke database. Kemudian di sini ada select, artinya ambil semua kolom from dari tabel dosen. Kemudian order by ID dosen. Urutkan data berdasarkan kolom dari ID dosen. Dan kemudian di sini ada DESC atau descending, artinya urutkan data dari yang terbesar ke yang terkecil, yang dimana data terbaru itu ada di atas.
Kemudian hasil dari query ini akan disimpan di variabel bernama result. Seperti itu. Terus di sini kita deklarasikan variabel dosen. Kemudian kita siapkan ini array kosong untuk menyimpan data dosen dari database. Kemudian di sini ada while, di sini ada perulangan untuk mengambil semua data dari data dosen. Baris ini akan menyimpan setiap baris data dari database ke variabel data. MySQL fetch assoc ini maksudnya itu untuk mengambil satu baris data dari hasil query dalam bentuk array asosiatif. $dosen array sama dengan $data ini untuk menambahkan data ke dalam array dosen. Jadi setiap kali while ini berjalan, maka data baris baru akan dimasukkan ke dalam array dosen. Kemudian di sini ada tag pembuka PHP, include header ini untuk memanggil file header tadi yang sudah kita buat. Terus di sini ada H1 center halaman dosen untuk menampilkan judul dari halaman ini dan kita atur judulnya ini berada di tengah atau di center. Terus di sini ada link atau tombol untuk menambahkan data dari dosen. Kemudian di sini kita membuat tabel bordernya itu 1, garis tepinya itu 1. Kemudian di sini cell paddingnya itu kita atur 10. Cell padding itu merupakan jarak dalam sel. Kemudian di sini kita mengatur cell spacing sama dengan 0. Cell spacing ini merupakan jarak antar garis. Kemudian di sini ada tag pembuka dari thehead. Thehead ini merupakan kepala dari tabel atau judul kolomnya. Terus di sini tr ini baris dan di sini th. TH ini merupakan untuk membuat kolom yang dimana teks di dalamnya ini otomatis akan bercetak tebal dan berada di tengah. Seperti itu. Nah, di sini kita membuatkan kolom sesuai baris yang ada di kolom dosen yang ada di database yang sudah kita buat. Kemudian di sini kita tutup barisnya, kita juga tutup thehead-nya. Di sini ada tbody dan di sini ada tag pembuka PHP. Kita deklarasikan variabel i itu nilai awalnya adalah 1. Nah, di sini ada for each. For each ini merupakan perulangan khusus array di PHP yang digunakan untuk mengambil setiap elemen dari array satu per satu. Dan kemudian di sini ada $dosen as row. Maksudnya ini setiap elemen yang ada di dalam variabel dosen ini akan disimpan sementara di dalam variabel row. Tanda titik 2 ini merupakan pembuka blok perulangan di PHP. Nah, kemudian di sini ada baris dan di sini ada kolom. $i plus $i kan tadi nilai awalnya 1. Jadi setiap berulang itu akan ditambahkan dengan 1. Jadi i plus itu artinya ditambahkan 1. Jadi nanti dia akan berurutan. Kemudian di sini ada kolom $row nama dosen. Ini akan menampilkan nama dosen berdasarkan kolom nama dosen. Seperti itu. Ini juga gelar menampilkan gelar. Ini gelar untuk menampilkan gelar seperti Skom, SPD, seperti itu. Nah, di sini selanjutnya ada jenis kelamin. Nah, kalau di jenis kelamin ini agak berbeda sedikit karena di sini kita melakukan pengecekan dulu. Apakah jenis kelamin ini nilainya 1? Jika ya, tampilkan laki-laki. Jika tidak, tampilkan perempuan. Ini bisa juga disebut dengan if satu baris.
Kemudian di sini ada tanggal lahir, menampilkan tanggal lahir dosen, alamat, nomor HP, pendidikan terakhir, bidang ilmu, dan status. Nah, terus di sini kita sediakan link untuk mengubah data dosennya ini dan juga untuk menghapus data dari dosen ini. Terus di sini ada $row ID dosen. Ini digunakan untuk mengirim ID dosen lewat URL. Terus di sini ada teks ubah. Terus ini ada on click return confirm. Anda yakin ingin menghapus data ini? Jadi ini fungsinya untuk menampilkan konfirmasi sebelum menghapus datanya. Terus ini ada teks hapus. Dan di sini jangan lupa menutup tag untuk perulangannya. Seperti itu. Oke, selanjutnya di sini ada file tambah dosen.php. Nah, yang pertama di sini tentunya ada tag pembuka dari PHP. Selanjutnya ada di sini require koneksi.php. Ini untuk memanggilkan file koneksi.php ke dalam file tambah dosen ini. Agar koneksi ke database yang sudah kita buatkan di dalam koneksi.php ini bisa juga kita gunakan di dalam file tambah dosen.php ini agar kita tidak perlu menuliskan ulang isi dari kode koneksi.php ini. Di sini kita menggunakan require agar pada saat terjadi error maka kode atau sintaks yang di bawahnya itu sudah tidak dijalankan lagi dan dia tetap memberikan pesan errornya. Nah, selanjutnya di sini kita membuat variabel koneksi ini bersifat global agar bisa digunakan di dalam file ini juga. Oke, baik, di sini kita lakukan pengecekan if is set $post submit. Jika ada variabel submit, maka yang pertama itu di sini ada $nama underscore dosen sama dengan $post kurung kurawal nama underscore dosen. Nah, ini maksudnya mengambil inputan dari nama dosen lalu menyimpannya ke dalam variabel $nama underscore dosen. Kemudian gelar juga seperti itu, dia mengambil input dari form gelar, habis itu dia akan menyimpannya ke dalam variabel $gelar ini, variabel gelar. Kemudian jenis kelamin juga ini untuk menyimpan data jenis kelamin, tanggal lahir, menyimpan data dari tanggal lahir, alamat, nomor HP, email, dan pendidikan terakhir, dan juga bidang ilmu. Nah, kalau untuk bidang ilmu ini dia agak berbeda ya cara penyimpanan datanya dikarenakan bidang ilmu ini menggunakan inputan multiple choice. Jadi di sini kita lakukan pengecekan terlebih dahulu. Selanjutnya di sini ada MySQL query $koneksi $query. Di sini maksudnya itu untuk menjalankan perintah SQL yang telah dibuat. Perintahnya itu dari $query ini lalu perintah itu akan dijalankan ke database melalui koneksi $koneksi ini. Oke, selanjutnya di sini ada if MySQL affected rows $koneksi lebih besar dari 0. Di sini kita lakukan pengecekan ya. Di sini MySQL affected rows ini berapa banyak data yang berhasil ditambahkan atau yang berhasil diubah. Nah, di sini ada $koneksi, ini parameternya, ini merupakan koneksi ke database. Nah, kemudian di sini ada tanda lebih besar daripada 0. Ini maksudnya apakah data yang dimasukkan lebih besar daripada 0? Jika iya, maka echo jalankan script ini.
Script ini berupa pop-up tampilan notifikasi bahwa data dosen berhasil ditambahkan. Nah, kalau data dosen ini berhasil ditambahkan, maka kita akan diarahkan ke halaman dosen.php ini. Kemudian jika tidak ada baris yang berhasil ditambahkan, maka pop-up notifikasinya itu data gagal ditambahkan. Seperti itu. Kemudian di sini ada lagi tag pembuka dari PHP. Terus kita di sini includekan header.php untuk kita gunakan di file tambah dosen ini. Kemudian di sini ada H1 center halaman tambah dosen. Ini sebagai judul dari halaman tambah dosen ini. Kemudian kita atur teksnya itu berada di tengah atau kita center. Nah, kemudian di sini kita akan membuat form. Di sini kita menggunakan metodenya itu post, artinya data yang dikirimkan itu tidak akan tampil di link URL-nya. Jadi dia itu datanya lebih aman. Kemudian di sini ada sebuah inputan tipe teks. Di sini kita membuat sebuah kotak untuk menginput. Di sini ada name, nama dosen. Ini merupakan variabel yang digunakan saat data dikirimkan. Terus di sini ada placeholder, masukkan nama dosen. Placeholder ini merupakan jadi nanti itu di kotak inputannya itu akan ada teks masukkan nama dosen. Terus required ini artinya inputan ini wajib diisi. Formnya itu tidak bisa dikirimkan kalau nama dosen ini belum diinputkan. Kemudian di sini juga kita buatkan inputan, kotak inputan. Tipenya itu juga teks. Kemudian di sini name-nya itu gelar. Ini merupakan variabel yang digunakan untuk mengirimkan datanya. Kemudian di sini juga ada placeholder. Nanti di kotak teks, di kotak inputannya itu akan ada teks masukkan gelar. Nah, inputan ini juga bersifat wajib untuk diisi. Nah, kemudian di sini ada BR. Di sini dia untuk memberikan jarak agar agar inputannya ini terlihat lebih rapi. Nah, kemudian di sini ada label pilih jenis kelamin. Ini merupakan teks atau tulisan yang akan tampil, yang akan menjadi petunjuk untuk pengguna bahwa dia akan menginputkan atau memilih jenis kelamin. Nah, di sini ada inputan, tipenya itu radio. Maksudnya itu inputannya ini merupakan inputan tunggal atau single choice. Terus di sini name-nya itu jenis kelamin. Terus value-nya itu 0. 0 ini merupakan nilai yang akan dikirimkan ke server jika pilihan yang ini kita pilih. Kemudian di sini ada label for perempuan. Terus tag penutup dari label. Ini merupakan teks atau tulisan yang akan tampil di sebelah inputan pilihan yang tadi. Kalau 0 itu untuk perempuan. Dan di sini kalau 1 itu, angka 1 itu untuk laki-laki. Nah, inputan ini merupakan inputan tipe single choice. Jadi kita hanya bisa memilih salah satunya saja, perempuan atau laki-laki. Dan nilai yang akan dikirim ke server itu 0 dan 1, seperti itu. Kemudian di sini ada label tanggal lahir. Ini merupakan teks yang akan muncul ya untuk memudahkan atau sebagai petunjuk kepada pengguna bahwa dia akan menginputkan sebuah tanggal lahir. Nah, di sini merupakan inputan tipenya itu date karena kita kan di sini akan menginputkan tanggal lahir. Nah, kalau untuk tanggal itu tipe yang kalau tanggal itu tipe umumnya itu kita menggunakan date, kemudian di sini name-nya itu tanggal lahir ya. Ini variabel yang digunakan untuk mengirimkan data hasil inputannya ini. Kemudian ini inputan ini bersifat required, artinya inputan ini itu wajib untuk diisi. Kemudian di sini ada BR. Kemudian di sini kita membuat 2 baris kosong ya agar ada jarak di antara
inputan yang satu dengan inputan yang lainnya. Kemudian di sini ada label, alamat. Kemudian di sini ada BR lagi, kita menggunakan baris kosong, jadi nanti itu ada tulisan label, habis itu di bawahnya baru inputannya. Nah, kalau untuk alamat ini kita menggunakan jenis inputan text area. Text area ini merupakan jenis inputan yang bisa kita gunakan untuk menginputkan teks yang panjang untuk alamat yang lengkap. Seperti itu. Terus di sini name-nya itu alamat, artinya data yang kita ketikkan ini akan disimpan dengan nama alamat yang akan nanti dikirimkan ke servernya. Kemudian di sini ada row sama dengan 3, di sini kita menentukan tinggi kotaknya. Kemudian di sini ada col sama dengan 30. Cols ini untuk menentukan lebar kotak isian. Terus di sini ada placeholder, masukkan alamat. Jadi nanti itu di kotak inputannya itu akan ada tulisan masukkan alamat. Terus di sini tag penutup dari inputan text area ini. Kemudian di sini ada dua baris baru agar dia tidak dempetan dengan inputan yang lainnya. Seperti itu. Terus di sini ada inputan tipe teks untuk mengetikkan sebuah teks ya. Terus di sini name-nya itu nomor HP. Jadi hasil data inputannya ini akan tersimpan dengan nama no underscore HP yang nanti dikirimkan ke servernya. Terus di sini placeholder juga ada placeholdernya, nanti itu masukkan no HP. Inputannya ini wajib untuk diisi. Maksud dari required itu artinya inputannya ini wajib untuk diisi. Kemudian di sini kita buatkan lagi dua baris baru agar dia tidak dempetan dengan inputan email yang di bawahnya. Di sini kan ada inputan email. Kemudian di sini di bawahnya inputan nomor HP itu ada inputan untuk email. Inputan untuk email itu tipenya email. Jadi nanti browser akan mengecek apakah inputannya itu sesuai dengan seperti alamat email pada umumnya yang menggunakan tanda @ seperti itu. Terus di sini ada name email. Jadi data yang disimpan itu bernama email. Terus placeholdernya itu masukkan email dan inputannya ini bersifat wajib untuk diisi. Kemudian kita buatkan lagi di sini dua baris baru agar lebih rapi. Kemudian di sini ada label pendidikan terakhir. Jadi nanti sebelum inputannya itu ada teks pilihan terakhir. Terus di sini ada BR baris baru. Terus di sini ada select. Ini kita membuat sebuah drop down. Terus di sini name-nya itu pendidikan terakhir. Berarti ini data pilihan itu akan dikirimkan ke server dengan nama pendidikan underscore terakhir. Terus ini kita atur juga. Terus di sini ada required, artinya inputan ini kita atur sebagai wajib untuk diisi. Kemudian di sini ada 3 option atau pilihan yang bisa kita pilih. Yang pertama itu ada S1, S2, dan ada S3. Jadi pilihannya itu hanya ada 3 pilihan jenjang pendidikan terakhirnya. Kemudian di sini ada penutup text select dan kita buatkan lagi 2 baris baru. Nah, di sini kemudian ada lagi untuk bidang ilmu, kita atur lagi baris baru. Terus di sini untuk bidang ilmu ini kita menggunakan inputan multiple choice. Tipenya itu checkbox. Jadi kita bisa mencentang lebih dari satu pilihan. Kemudian di sini name-nya bidang ilmu, terus tanda kurung siku ini artinya data bisa dikirim lebih dari satu dalam bentuk array. Terus di sini ada values-nya. Untuk pilihan yang pertama itu kan teknik informatika. Jadi teknik informatika ini merupakan nilai yang akan dikirim ke server saat dia dicentang.
Seperti itu juga dengan sistem informasi, manajemen, dan akuntansi. Jadi di bidang ilmu ini kita menggunakan multiple choice ya. Jadi kita bisa memilih lebih dari satu bidang ilmu dan dia itu dalam bentuk array. Terus di sini kita buatkan juga BR supaya dia lebih rapi agar pilihan yang selanjutnya itu tidak saling bersebelahan tapi dia ada di bawah. Seperti itu. Kemudian di sini ada label. Di sini untuk memilih status, di sini juga kita select ya, kita membuatkan menu drop down. Di sini name-nya itu status. Terus required kita atur juga agar inputannya ini wajib untuk diisi. Terus di sini ada dua option. Optionnya itu aktif dan tidak aktif. Ini merupakan single choice ya. Jadi kita hanya bisa memilih salah satu, kita hanya bisa memilih dia aktif atau tidak aktif. Kita tidak bisa memilih keduanya, kita hanya bisa memilih salah satunya. Selanjutnya di sini ada button, tipenya itu submit, name-nya submit. Jadi button ini diklik untuk mengirimkan data-data yang sudah kita inputkan tadi. Kemudian di sini ada tag penutup dari formnya dan yang terakhir di sini ada tag PHP terus kita inputkan untuk footernya. Jadi kita memanggilkan file footer ke dalam file tambah dosen ini. Kita menggunakan include. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan kode dari file ubah_dosen.php. Sama seperti file-file sebelumnya ya, di sini kita membuatkan dulu tag pembuka PHP, terus kita akan require, terus kemudian kita akan require koneksi.php dan kita membuat variabel koneksi ini bersifat global. Kemudian di sini ada $id sama dengan $get kurung siku ID. Nah, $id ini merupakan variabel. Nah, di sini ada $get ID, ini artinya mengambil data dari parameter get pada URL. Kemudian di sini ada $query select bintang from dosen where ID _dosen sama dengan ID. Ini kita membuat perintah SQL untuk di sini select mengambil data dari tabel dosen where ID dosen sama dengan $id ini artinya kita mengambil data dosen dengan ID tertentu yang dikirimkan di URL. Kemudian di sini ada $dosen MySQL query $koneksi $query. Artinya di sini kita menjalankan query SQL yang tadi sudah kita buat, kita jalankan ke database menggunakan $koneksi. Kemudian hasilnya itu kita simpan ke dalam variabel bernama dosen. Kemudian di sini ada $dosen MySQL fetch a search $dosen. Artinya di sini kita mengubah hasil query-nya yang berupa objek menjadi sebuah array asosiatif. Array yang nama kolomnya sebagai key atau kunci. Jadi maksud dari kode ini itu digunakan untuk mengambil data dari dosen berdasarkan ID dari URL-nya. Lalu kita simpan dalam bentuk array supaya bisa digunakan di form ubah atau edit data. Seperti itu. Nah, kemudian di sini ada lagi pengecekan if is set seperti yang tadi ya, yang ditambah dosen. Di sini kita lakukan pengecekan untuk di sini kita lakukan pengecekan seperti di file tambah dosen untuk menyimpan data hasil inputannya.
Kemudian di sini ada $query sama dengan update dosen set. Update dosen set ini artinya kita akan mengubah data di dalam tabel dosen. Nah, kemudian di sini ada nama underscore dosen sama dengan nama nama underscore dosen. Artinya di sini kita mengisi kolom nama dosen dengan isi yang ada di dalam variabel $nama underscore dosen. Kemudian di sini gelar sama dengan $gelar ini artinya kita akan mengisi kolom gelar dengan isi dari variabel gelar ini. Begitu seterusnya sampai status. Terus di sini ada where ID underscore dosen sama dengan $ID. Ini artinya hanya data dosen dengan ID tertentu yang akan kita ubah. Dan jika tidak ada pengaturan where ID dosen sama dengan $ID ini, maka kalau kita ingin melakukan perubahan, dia akan berubah di semua data yang ada di dalam tabel tersebut. Makanya kita gunakan where ID underscore dosen sama dengan $ID ini agar dia hanya ID tertentu yang akan dilakukan perubahan seperti itu. Nah, kemudian di sini ada MySQL query. MySQL query ini merupakan fungsi yang digunakan untuk menjalankan perintah SQL ke database. Kemudian di sini ada $koneksi. Ini merupakan variabel yang menyimpan koneksi ke database. Terus ini $query ini merupakan variabel yang kemudian di sini kita lakukan pengecekan apakah datanya ini sudah berhasil kita ubah atau tidak. Seperti itu. Nanti dia akan menampilkan pop-up data jika berhasil ditambahkan, maka pop-up-nya itu data dosen berhasil diubah dan akan otomatis kembali ke halaman dosen.php. Jika datanya itu tidak berhasil diubah, maka akan muncul pop-up data gagal diubah seperti itu. Kemudian di sini kita inputkan lagi file header.php ke dalam file ubah dosen ini. Kemudian di sini kita membuat judul halaman dari file ini yaitu halaman ubah dosen. Terus kita atur kata-katanya atau teksnya ini berada di tengah agar terlihat lebih rapi sih sebenarnya. Kemudian di sini kita membuatkan juga form action. Metodenya itu sama seperti yang tadi, masih kita gunakan post agar datanya itu tidak tampil di link URL-nya, jadi datanya ini lebih aman. Kemudian di sini ada inputan untuk menginput nama dosen. Di sini inputnya itu tipenya itu tipe teks agar kita bisa mengetikkan nama dosennya. Terus di sini name-nya itu adalah nama dosen. Jadi data yang akan terkirim itu bernama nama dosen. Terus di sini ada value. Terus di sini ada php ya. Dia ini bertujuan untuk menampilkan data lama dari database di dalam kotak inputan ini agar dapat diedit. Nah, ini pada query kita atur agar inputan ini dia itu bersifat wajib untuk diisi. Terus di sini kita lakukan lagi tambahkan 2 baris baru. Terus di sini untuk gelar ya sama dengan nama dosen. Dia nanti di sini akan ditampilkan data lamanya dari database agar kita bisa melakukan perubahan. Kemudian di sini ada pilihan jenis kelamin. Inputannya ini tipenya itu radio, artinya kita hanya bisa memilih salah satu saja. Nah, kemudian di sini ada tanggal lahir, tipenya itu date. Date ini untuk inputan tanggal. Terus di sini name-nya itu tanggal lahir. Kemudian di sini ada value-nya, artinya ini dia akan terisi dengan data lama dari database agar kita bisa melakukan pengeditan, agar kita tahu
data sebelumnya dan kita bisa melakukan perubahan ke data yang ingin kita ubahkan. Kemudian di sini required artinya inputan ini wajib untuk diisi. Terus di sini ada kita buatkan lagi 2 baris baru. Kemudian alamat dosen juga seperti yang tadi ya. Kemudian untuk alamat, nomor HP, dan email itu seperti yang saya jelaskan tadi, dia akan menampilkan data yang lama agar kita bisa kita lebih jelas untuk melakukan pengubahannya. Kemudian di sini juga ada pendidikan terakhir ya. Di sini ada select untuk kita memilih pendidikan terakhir. Dan di sini dia menggunakan selected. Selected ini ditambahkan secara otomatis sesuai dari data dosen di database. Nah, kemudian di sini ada bidang ilmu. Di sini kita buatkan sebuah variabel bernama bidang terpilih. Nah, di sini ada explode. Di sini ada explode ini untuk memecahkan string menjadi sebuah array dan kemudian dipisahkan dengan tanda koma. Dan hasilnya ini akan disimpan ke dalam variabel bidang terpilih ini. Nah, kemudian ini ada inputan tipenya itu checkbox. Jadi kita itu bisa memilih lebih dari satu. Ini artinya jika teknik informatika ini ada di dalam array bidang terpilih, maka hasilnya true dan browser akan menampilkan checkboxnya itu akan tercentang otomatis, dan jika tidak ada maka hasilnya itu kosong, checkboxnya itu tidak dicentang. Begitu pula dengan sistem informasi manajemen dan akuntansi. Nah, kemudian di sini ada status. Di sini kita select, kita buatkan menu drop down. Nah, untuk status ini kita menggunakannya untuk memilih status dosennya itu dia aktif atau tidak aktif. Dan statusnya ini akan terpilih otomatis sesuai yang ada di database. Nah, yang terakhir di sini ada buttonnya. Buttonnya itu tipe submit, namanya juga submit. Jadi button ini diklik apabila kita sudah melakukan perubahannya. Kita klik buttonnya ini agar datanya ini terkirim. Terus sini ada penutup dari formnya ini, terus di sini kita include-kan footernya. Kita panggilkan file footer untuk kita gunakan di file ubah dosen ini. Nah, kemudian di sini saya akan menjelaskan kode dari file delete_dosen. Nah, sama seperti file-file sebelumnya, bahwa yang pertama itu kita akan buka tag PHP, terus kita require koneksi.php, dan kita akan membuat variabel koneksi ini menjadi global. Selanjutnya di sini ada $id dosen sama dengan $getID. Dia ini mengambil ID dosen dari URL. Data ini akan dipakai untuk mencari data dosen yang mau dihapus. Selanjutnya di sini ada variabel id_dosen MySQL query. Ini untuk menjalankan perintah SQL. Di sini kita lakukan koneksi ke database. Jadi maksudnya di sini kita akan menghapus data dari tabel dosen berdasarkan ID tertentu. Nah, kemudian di sini ada lagi pengecekan ya, seperti pada file tambah dosen maupun ubah dosen. Di sini juga kita melakukan pengecekan apakah benar-benar ada data yang ingin dihapus. Jika ada, maka kita akan tampilkan alert ini pop up data berhasil dihapus. Kemudian ini Windows location /ref ini artinya
setelah datanya berhasil dihapus, maka dia akan otomatis mengarahkan kita ke halaman dosen.php. Kemudian jika gagal, maka pop-up yang akan tampil itu data gagal dihapus. Nah, kemudian saya akan menjelaskan kode dari file matkul.php. Nah, di sini kita hubungkan dulu koneksi.php, terus kita buat variabel koneksi ini menjadi global, terus di sini ada variabel result, MySQL query. Nah, MySQL query ini dia itu untuk menjalankan query SQL untuk mengambil data dari database. Terus di sini select matkul, artinya kita akan mengambil semua kolom dari tabel matkul, terus tambah kolom nama dosen dari tabel dosen, terus from matkul. Maksudnya ini tabel utamanya itu diambil dari matkul, dari tabel matkul. Kemudian di sini left join dosen on matkul titik dosen underscore pengampu sama dengan dosen ID underscore dosen. Ini artinya kita menggabungkan tabel matkul dengan tabel dosen berdasarkan dosen pengampu di matkul sama dengan ID dosen di dosen. Terus left join memastikan data matkul itu tetap ditampilkan walau tidak ada dosennya. Kemudian di sini ada variabel matkul, kita buatkan array kosong untuk menampung semua data dari hasil query-nya nanti. Terus di sini ada while, di sini ada perulangan. Nah, perulangan ini dia itu akan terus berjalan selama ada data di hasil query-nya. Terus ini MySQL fetch as search result itu artinya dia itu mengambil satu baris data hasil query dan menggabungkannya jadi array asosiatif. Terus di sini ada dolar matkul sama dengan dolar data. Ini maksudnya setiap baris data akan dimasukkan ke dalam array matkul. Nah, kemudian di sini ada kita hubungkan file ini dengan file header.php. Nah, terus di sini ada link ref untuk mengarahkan kita ke halaman tambah.php jika kita ingin melakukan penambahan data. Kemudian di sini kita membuat tabel bordernya itu 1, terus cell paddingnya itu 10 dan cell spacingnya itu 0. Terus di sini ada teheadnya. Ini bagian kepalanya, terus di sini TR itu baris dan TH itu kolom. Nah, kalau kita menggunakan TH ini, otomatis itu judul kolomnya, dia itu akan otomatis berada di tengah dan bercetak tebal. Dan ini adalah daftar kolom yang akan kita gunakan. Terus di sini kita deklarasikan sebuah variabel i dengan nilai awalnya itu 1. Nah, kemudian di sini kita membuat sebuah perulangan untuk setiap data mata kuliah dalam array matkul. Terus di sini kita membuat sebuah baris. Nah, kemudian di sini kita membuat baris dan di sini kolom pertama itu kan berisi nomor ya. Nomornya itu berurut. Jadi di sini tadi kan nilai awalnya itu 1. Jadi nanti itu setiap berulang nomornya itu akan terus bertambah 1. Jadi kan dimulai dari 1. Jadi nanti kalau berulang ada lagi penambahan data, maka datanya itu nomornya itu 2 dan seterusnya. Nah, terus selanjutnya ini kolom selanjutnya ini akan menampilkan data dari setiap kolom di dalam tabel. Nah, nanti itu di dalam kolom aksi itu ada link untuk kita bisa mengubah
data tersebut dan juga bisa untuk menghapus datanya. Datanya itu dihapus maupun diubah itu berdasarkan ID-nya ya. Dan kalau untuk menghapus itu nanti akan ada notifikasi konfirmasi apakah Anda yakin ingin menghapus atau tidak, seperti itu. Dan jangan lupa di sini kita tutup perulangannya. Dan di sini kita hubungkan juga file ini dengan file footer.php. Nah, kemudian saya akan menjelaskan kode dari file tambah untuk menambah mata kuliah ini. Di sini ada result, ini MySQL query ini untuk menjalankan perintah SQL. Terus di sini kita select, ambil data dari tabel dosen. Terus di sini dosen kita buatkan array kosong untuk nanti hasil query-nya. Nah, terus di sini juga sama seperti sebelumnya kita lakukan pengecekan if exceed. Ini untuk mengambil data-data ketika button submit itu diklik. Nah, terus di sini ada query insert into matkul. Artinya di sini kita akan memasukkan data ke dalam tabel matkul dan kita akan mengisinya sesuai dengan daftar kolom yang ada di database. Kolom yang pertama ini kita kosongkan karena ini kan untuk ID mata kuliah, yang ID itu kan dia bersifat auto increment, jadi dia terisi otomatis, makanya di sini kita kosongkan saja. Terus selanjutnya kolom-kolomnya ini akan diisi sesuai dengan urutan field yang ada di database-nya. Selanjutnya di sini juga ada kondisinya ya. Jika datanya ini berhasil ditambahkan, maka akan muncul pop-up data berhasil ditambahkan dan akan otomatis ke halaman matkul.php. Dan jika gagal, maka pop-up-nya itu akan tampil data gagal ditambahkan, seperti itu. Kemudian di sini ada include header.php juga, sama seperti file yang sebelumnya. Kita juga membuatkan form dengan metodenya itu post agar datanya itu tidak tampil di URL. Nah, di sini ada inputnya itu tipenya itu teks, name-nya itu nama matkul, terus ada placeholder-nya itu masukkan nama matkul. Dan di sini inputnya itu wajib buat diisi. Terus selanjutnya di sini ada inputan untuk dosen pengampu. Selanjutnya di sini ada dosen pengampu untuk memilih nama-nama dosen pengampunya. Terus di sini ada select, ini untuk menu drop down. Terus name-nya itu dosen pengampu dan ini required, berarti inputan ini wajib untuk diisi. Terus di sini option ada pilihan. Nah, pilihan pertamanya ini dia kosong, hanya berisi tulisan pilih dosen. Kemudian di sini ada perulangan yang mengambil semua data dosen dari array $dosen satu persatu. Terus variabel row-nya itu dia menyimpan data satu dosen dalam setiap putaran. Kemudian di sini ada option value. Ini membuat satu pilihan dalam drop down. Di sini ada PHPE $row ID dosen, dia ini artinya nilai yang dikirim ke database adalah ID dosen. Terus di sini ada row nama dosen, artinya nama dosen yang ditampilkan di layar. Terus di sini ada kita tutup for each-nya atau perulangannya. Jadi kalau untuk dosen pengampu ini kita memilih optionnya itu berdasarkan nama-nama dosen yang ada di dalam tabel dosen. Terus selanjutnya di sini ada inputan untuk SKS, tipenya itu number karena SKS kan itu sebuah angka. Terus di sini juga ada place order-nya, maksudnya itu nanti di dalam
Jadi nanti di dalam kolom inputannya itu ada teks masukan SKS dan required, ini artinya wajib juga untuk diisi. Terus di sini ada BR, itu 2 buah baris baru. Terus di sini ada semester. Di sini ada select, berarti kita membuat lagi menu drop down, name-nya itu as semester. Terus di sini option value-nya yang pertama itu kan value-nya kosong. Dia di sini hanya berisi teks untuk sebagai petunjuk kepada pengguna bahwa dia akan memilih semester. Nah, di sini ada perulangan yang dimana kita membuat sebuah variabel i dengan nilai awalnya itu 1, terus di sini syaratnya itu jika i ini lebih kecil atau sama dengan 8, terus dia akan diinkremenkan, dia akan ditambah 1. Terus di sini kita menampilkan setiap angka 1 sebagai opsi semester di drop down-nya. Terus yang value $i ini adalah nilai yang dikirim ke server jika dipilih, dan yang di sebelahnya itu adalah angka yang ditampilkan ke pengguna. Terus di sini jangan lupa kita tutup for-nya. Select-nya juga dibuatkan tag penutup, dan di sini kita buatkan lagi 2 buah baris baru. Nah, di sini jenis matkul ini kita buatkan juga menu drop down, name-nya itu jenis matkul. Nah, di sini ada sebenarnya ada 2 opsi. Tapi di sini kan opsi pertamanya itu kosong. Nah, opsi keduanya itu dia pilihan dan wajib. Jadi jenis matkulnya ini kita pilih. Ini merupakan inputan single choice ya, karena kita hanya bisa memilih salah satu. Jenis matkulnya ini bersifat pilihan atau wajib, seperti itu. Nah, di sini selanjutnya ada metode pengajaran. Dia di sini tipenya itu checkbox. Jadi nanti kita menceklis yang ingin kita pilih. Name-nya ini metode pengajaran. Dia di sini array ya, karena ada array-nya, karena checkbox ini dia itu multiple choice. Jadi kita bisa memilih lebih dari satu metode pengajaran. Seperti itu. Metode pengajarannya itu ada teori, praktikum, seminar, dan responsif. Dan di sini ada hari perkuliahan. Dia ini tipenya radio. Kita hanya bisa memilih satu saja. Nah, name-nya itu hari perkuliahan, value-nya itu kita bisa memilih hari Senin atau Selasa atau hari Rabu, Kamis atau hari Jumat. Kenapa di sini sampai Jumat saja? Karena hari perkuliahan itu biasanya hanya dari Senin sampai hari Jumat. Itu. Kemudian di sini ada jam kuliahnya, kita menggunakan tipe time untuk menunjukkan waktu, dan di sini name-nya itu jam perkuliahan. Terus jangan lupa juga kita di sini buatkan 2 baris baru agar lebih rapi dan tidak menempel dengan inputan yang lainnya. Terus di sini ada ruangan, tipenya juga itu radio. Ini merupakan single choice juga. Jadi hanya bisa memilih satu ruangan saja. Ruangannya itu ada ruangan A, B, dan C. Terus kemudian di sini ada text area. Untuk deskripsi itu kita menggunakan inputan text area supaya bisa menginputkan deskripsi yang panjang, yang lengkap seperti itu. Kita atur lagi cost-nya 30 dan rows-nya itu 3, dan kita sertakan juga placeholder masukkan deskripsi matkul. Kemudian kita buatkan juga di sini button submit ya, tipenya itu submit dan ini juga submit. Jadi ketika kita selesai menginputkan semua inputannya itu, maka kita akan mengklik submitnya ini, buttonnya ini. Kemudian kita juga sertakan di sini file footernya itu. Kemudian kita masuk ke file ubah matkul. Ini ada ID matkul sama dengan $get ID, ini untuk mengambil ID berdasarkan URL.
Kemudian di sini ada variabel matkul, terus MySQL fetch assoc. MySQL fetch assoc ini mengubah hasil query menjadi array asosiatif. Terus ini MySQL query ini untuk menjalankan perintah SQL. Terus di sini ada select from matkul, ini mengambil semua data dari tabel matkul berdasarkan ID tertentu. Terus di sini ada MySQL query koneksi select select bintang from dosen, ini mengambil data dari tabel dosen. Datanya itu akan disimpan ke dalam variabel result. Terus di sini kita buatkan variabel dosen. Kita buatkan juga array kosong untuk menyimpan datanya. Terus di sini ada metode pengajaran. Di sini kita menggunakan explode untuk memecahkan. Nah, di sini kita menggunakan explode untuk memecahkan string menjadi sebuah array. Karena kan ini metode pengajaran, dia kan ini multiple choice. Dia menggunakan checkbox. Jadi kita bisa memilih lebih dari satu metode pengajaran. Makanya kita pecahkan menjadi array. Nah, terus ini ada juga di sini pengecekannya if. Ini untuk mengambil datanya sama seperti di file sebelumnya. Ini akan dieksekusi apabila button submit itu diklik. Terus ini kita juga akan, di sini ada update matkul set, artinya kita akan melakukan perubahan pada data matkul. Terus selanjutnya di sini ada nama matkul sama dengan $nama matkul. Artinya ini mengisi kolom nama matkul di database dengan nilai dari variabel nama matkul. Dan begitu pula dengan kolom-kolom berikutnya. Terus ini where ID matkul sama dengan $ID matkul. Ini menentukan baris mana yang akan dihapus berdasarkan ID-nya. Nah, di sini ada form, action, metodenya itu post. Yang pertama itu inputan. ID matkul ini tipenya hidden, jadi dia akan tersembunyi. Terus di sini ada nama mata kuliah, tipenya itu teks. Terus di sini dia akan menampilkan data sebelumnya yang ada di database agar memudahkan kita untuk melakukan perubahan. Terus di sini ada untuk memilih dosen pengampu ya. Di sini ada dropdown untuk memilih dosen. Jadi jika ID dosen dari database ini sama dengan dosen pengampu, maka itu akan otomatis terpilih atau yang disebut dengan selected. Terus di sini SKS ini untuk menginputkan SKS. Nah, di sini value-nya juga dia pasti akan menampilkan SKS, data SKS sebelumnya, data SKS yang lama dari database, agar kita mengetahui SKS sebelumnya itu berapa dan nanti kita akan mengubahnya itu. Selanjutnya di sini ada semester. Pilihannya ini 1-8 semester. Nah, dia juga ini akan otomatis memilih yang sesuai dengan data matkul semester. Terus kemudian ada jenis matkul. Nah, jenis matkul ini dia itu pilihannya hanya ada 2, yaitu pilihan dan wajib. Opsinya ini akan tercentang otomatis sesuai dengan data dari database-nya. Data yang sebelum terjadi perubahan ya. Terus kemudian di sini ada metode pengajaran. Ini menampilkan banyak checkbox ya. Terus jika metodenya ada dalam data in array, maka checkboxnya ini akan dicentang atau yang disebut dengan checked. Kalau tidak, dia akan kosong. Terus selanjutnya ini ada hari perkuliahan, menampilkan radio button untuk memilih satu hari saja. Hari yang sama dengan data akan otomatis terpilih.
Terus di sini ada jam perkuliahan. Jam perkuliahan juga ini sudah akan terisi otomatis dengan data yang sebelumnya yang ada di database. Terus ini juga ada pilihan untuk ruangan. Ruangan ini akan menampilkan radio button untuk memilih salah satu ruangan yang sesuai dengan data akan tercentang otomatis. Terus selanjutnya di sini ada deskripsi. Deskripsi ini menggunakan text area ya untuk mengetikkan teks yang panjang untuk mengisi penjelasan atau deskripsi mata kuliah. Dan data sebelumnya itu juga akan ditampilkan. Dan yang terakhirnya itu dia ada button untuk mengirimkan hasil perubahannya ini. Terus di sini juga yang terakhir juga di sini kita mengambil file footer.php. Nah, kemudian di sini kita berada di file delete matkul. Delete matkul ini sama saja dengan di delete dosen, hanya ada berbeda sedikit. Di sini kan delete-nya itu from matkul, bukan lagi from dosen. Jadi di sini kita akan menghapus data dari mata kuliah berdasarkan ID tertentu. Terus di sini juga kita akan melakukan pengecekan. Di sini ada kondisi ya, apabila datanya ini berhasil dihapus, maka akan kita jalankan script ini. Yang pertama itu akan muncul pop-up data mata kuliah berhasil dihapus dan akan otomatis mengarahkan kita ke matkul.php ke halaman mata kuliah. Dan kalau tidak berhasil, maka akan muncul pop-up data gagal dihapus seperti itu. Nah, inilah tampilan dari hasil sistem yang kita buat. Nah, ini adalah halaman dosen. Coba kita ingin menambahkan dosen. Di sini kita masukkan misalkan namanya Putri. Gelarnya Putri, SPD. Kita pilih jenis kelaminnya itu perempuan. Tanggal lahirnya itu tanggal 12 bulan 2 1998. Alamatnya Putri misalnya di Jalan Kenangan. Masukkan nomor HP-nya 085 123. Terus emailnya itu putri@gmail.com. S2. Terus bidang ilmunya itu, ini kan bidang ilmu tadi kita gunakan checkbox ya, jadi kita bisa memilih lebih dari satu. Terus statusnya di sini aktif, kita simpan. Nah, ini tadi yang dari kondisi itu ya, ini pop-up yang ditampilkan dari alert itu tadi. Data dosen berhasil ditambahkan. Oke. Nah, dia akan langsung ke otomatis halaman dosen. Nah, coba kita ingin mengubah Putri dulu. Coba kita ganti namanya jadi Putra. Jenis kelaminnya laki-laki. Ini coba kita ganti tanggal jadi 2 3. Oke. Jalan Kenangan Indah. Kita ganti di sini jadi Putra. Dan ini S3 misalnya. Dia manajemen dan akuntansi. Terus ini aktif jadi tidak aktif. Coba kita simpan. Nah, ini sudah berhasil ya, data dosen berhasil diubah. Oke. Nah, sudah berhasil ya diubah. Di sini ada Putra, SPD laki-laki. Terus alamatnya juga, nomor HP-nya. Terus coba kita hapus. Nah, akan muncul ini notifikasi ya, yang kayak tadi itu.
Anda yakin ingin menghapus data ini? Oke. Data berhasil dihapus. Nah, seperti itu. Coba kita ke mata kuliah. Sekarang kita ke halaman mata kuliah. Nah, ini adalah halaman mata kuliah. Coba kita tambahkan datanya. Nah, di sini kita masukkan nama matkulnya, misalnya RPL. Dosen pengampunya ini yang ada itu hanya Delas dan Maharani. Coba kita pakai Maharani. Nah, ini dosen pengampu ini berdasarkan nama dosen yang ada di tabel dosen. Yang ini yang kita joinkan ya. Jadi di sini akan tampil pilihan dosennya, ini akan tampil berdasarkan nama-nama dosen yang ada di tabel dosen. Seperti itu. Coba kita masukkan SKS. Ini tadi ya yang gunanya placeholder. Dia akan ada muncul di sini teks masukkan SKS. Coba kita pilih 3. Terus sini kita pilih semesternya. Ini tadi yang kita gunakan optionnya 4. Nah, ini kita gunakan checkbox. Ini metode pengajaran ini menggunakan checkbox. Nah, dan kita bisa memilih lebih dari 1. Hari perkuliahan ini hanya bisa 1 saja, tidak bisa 2. Nah kan, ini jamnya misalkan jam 10.12. Ruangannya di ruangan A, masukkan deskripsi matkulnya. Gampang aja. Coba kita submit. Maaf ya, ini jenis matkulnya belum diisi. Kita pilih menjadi pilihan. Nah, ini tadi fungsinya required. Jadi dia itu tidak bisa tersubmit apabila ada salah satu di sini yang tidak terpilih, belum dipilih, belum diinputkan. Submit. Nah, baru bisa ya kan, data berhasil ditambahkan. Oke. Nah, ini ya sudah muncul tadi nama matkulnya itu RPL, dosen pengampunya Maharani, SKS-nya 3, jenis matkulnya matkul pilihan. Nah, ini tadi metode pengajarannya yang ini kan tadi kita pecahkan ya dari string menjadi array dan dipisahkan dengan tanda koma. Nah, di sini ada tanda komanya. Terus ini deskripsinya juga sudah muncul. Oke, coba kita ubah. Sini RPL menjadi nya apa ya? Nya pemrograman web 1. Nah, ini tadi ya data yang sebelumnya yang kita inputkan itu dia otomatis ditampilkan agar kita tidak bingung data sebelumnya itu apa. Nanti takutnya tetap sama ya. Terus coba kita ganti dosennya jadi Delas. Terus di sini SKS-nya tadi 4. Terus semesternya ini semester 5. Jenis matkulnya wajib. Coba kita ambil 3 dan di sini hari Senin. Jamnya itu jam 11 di ruangan C. Coba kita ganti ini. Kita ganti di sini gampang J. Terus kita submit. Nah, data berhasil diubah. Ini tadi pop-up-nya ya. Alert yang dipakai oke. Nah, ini ya sudah muncul dosen pengampunya itu Delas. Coba kita hapus yang nomor 1 ini. Kita hapus. Nah, ini ada konfirmasi yang muncul. Anda yakin ingin menghapus data ini? Oke. Data mata kuliah berhasil dihapus. Oke. Nah, coba kita lihat di database-nya apakah berhasil dikirimkan atau tidak. Nama database-nya itu adalah UTS. Pertama di dosen.
Nah, dosennya tadi kan hanya 2 ya, karena si Putri itu sudah dihapus tadi. Ini sudah terkirim ya. Terus di sini matkul. Nah, di mata kuliah juga sudah terkirim. Nah, ID-nya ini dia otomatis ya, dia ini auto increment untuk ID-nya ini. Nama matkulnya sudah ada, dosen pengampunya ini yang terkirim di database itu ID dari dosennya itu. Nah, coba kita lihat di sini kan dosen pengampunya Delas semua ya. Dan ID-nya Delas itu di sini dia ID-nya itu 3. Jadi otomatis di sini di dosen pengampu itu ID-nya yang terkirim. Di sini angka 3 yang masuk ya. Ada juga tadi yang dosennya yang perempuan, laki-laki. Nah, ini jenis kelaminnya. Yang jenis kelamin itu kan kalau laki-laki itu 1 dan perempuan itu 0. Seperti itu. Baik, cukup sekian penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.